Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, kembali lagi di channel Manhwa Komik. Dan di video kali ini admin bakal melanjutin lagi alur cerita Max Level Player yang sebelumnya sudah admin bahas. Dan ini adalah part selanjutnya. Yang baru gabung, kalian bisa menonton terlebih dahulu part satunya biar tahu alur ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sistem juga sudah memberitahu kalau Han telah mendapatkan 60 miliar emas. Mendengar hal itu, Han merasa sangat tidak percaya. Dirinya terlihat menahan senyum dengan mendapatkan hadiah tersebut. Yorhan melihat Han dengan wajah yang bertanya-tanya. Han tahu di mana kesetiaan Yorhan berada. Pertama, Han harus mengisikan 20 miliar emas sebagai dana untuk memerintah Salamak. Jika sesuatu terjadi juga kepada dirinya, Han butuh seseorang yang bisa menjaga Salamak tetap hidup untuk dirinya. Han berkata, 40 miliar yang sudah kau berikan padaku akan digunakan tidak hanya untuk Salamak, tetapi juga untuk Sky Devil. Itu semua juga akan digunakan atas nama untuk tercapainya tujuan kita. Dengan perkataan itu, Yorhan merasa sangat bangga dan dirinya akan mengikuti Han hingga ke ujung dunia. Terlihat wajah Han yang sangat senang karena dirinya berhasil. Salamak juga sekarang berada di genggamannya. Hidup Han dari sini akan berlayar dengan mudah tanpa halangan. Tapi Yorhan juga masih mempunyai sesuatu yang harus dirinya informasikan kepada Han. Dirinya ingin menginformasikan karena ini mengenai tetua ketiga, Lexer. Yorhan memberikan Han kesempatan untuk menunjukkan kelayakan Han kepada pertemuan pertama, tapi Lexer tersebut berbeda. Dia akan datang tanpa peringatan apapun dan kedatangan dengan benggis. Lexer juga ialah seorang assassin. Lexer juga adalah pemilik Abiastrop saat ini. Mendengar hal itu, Han pun bertanya-tanya. Dengan cepat, Han langsung membuka sistem jendela dan menyuruh kepada Yorhan untuk menunggu sebentar karena Han terlihat ingin melakukan sesuatu. Terlihat info sistem di sana, pemilik dan First Second konstelasi telah dikonfirmasi. Han berpikir adik perempuannya adalah seorang Seven konstelasi dan masih ada Salamak di tangan Han. Terlihat tiba-tiba Seha berpesan kepada Han. Han merasa berpikir mungkin Seha kembali dengan cepat. Mungkin juga itu karena si First dan Second konstelasi. Tapi Seha tidak membicarakan hal itu. Kalau ini super penting karena dirinya tadi bertemu dengan temannya. Scene berpindah di dunia real life. Seha yang sedang asik bermain ponselnya. Tiba-tiba Seha pun langsung memanggil seseorang untuk datang ke hadapannya. Seseorang itu adalah wanita bernama Saesong. Dirinya juga menanyakan sudah berapa lama Seha menunggunya di tempat ini. Terlihat mereka berdua pun mengobrol. Tiba-tiba seseorang pun memberikan ponsel kepada Saesong. Itu adalah seorang pria. Pria itu ingin meminta nomor telepon Saesong karena dirinya benar-benar tipe pria itu. Mendengar hal itu, Saesong merasa tidak tertarik. Dirinya juga menolak memberikan nomor ponsel. Karena Saesong tidak pernah bertemu dan dia seenaknya saja meminta nomor telepon karena dirinya adalah tipe pria itu. Dirinya juga sangat benci dengan pria yang mendekati wanita hanya karena penampilannya. Tapi saya berpikir Saesong cukup cantik untuk membuat pria jatuh cinta pada pandangan pertama. Mungkin juga Saesong masih belum menghilangkan fobia pada laki-laki. Dengan wajah yang memerah dan malu, Saesong berkata kalau dirinya tidak seperti apa yang saya katakan. Saya merasa nama panggilan Saesong di akademi saat itu ialah Putri Es. Kalau terdapat seseorang yang melihatnya, pasti akan terkejut. Dengan apa yang saya katakan, Saesong merasa sangat malu.
Saya lupa bertanya, bagaimana dengan kabar Saesong untuk saat ini? Saesong ingin memberitahu hanya kepada saya saja soal ini. Kalau dirinya senang sekali bisa mengatakan padanya tentang ini. Tidak lupa Saesong berterima kasih kepada Seha karena sudah mendengarkannya. Setelah cukup lama mengobrol, Saesong pun langsung pergi untuk pulang. Tidak lupa, Seha menyuruh untuk mengirim pesan saat dia sudah tiba di rumah. Seketika, Seha sadar dengan percakapan sebelumnya. Dirinya mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Dirinya juga akan melakukan sesuatu tentang hal ini. Pertama-tama, Seha harus menghubungi Han terlebih dahulu. Tibalah di rumah, Seha ingin bilang kalau Han harus tahu hal penting yang mau dirinya bicarakan. Han berpikir kalau Seha takut kalau bisa saja ada seseorang yang mendengarkannya. Jadi dirinya berlarian dari rumah sampai sini untuk memberitahu secara detail. Tidak lupa, Han memberikan minum juga kepada Seha. Seha berkata kalau tidak ada seorang pun yang tahu tentang informasi ini. Mungkin ada yang berharap dirinya mendengarkan sesuatu tentang penjahat absolut dari Saesong. Seha langsung memberikan informasi dengan singkat kepada Han. Diperkirakan kalau penjahat absolut itu harus melawan konstelasi sendirian. Tapi di antara pemain itu, terdapat pemain kelas tertentu yang mendukung penjahat absolut. Dan junior yang sudah berteman dengannya sejak lama adalah orang dari kelas tersembunyi yang mendukung penjahat absolut tersebut, yaitu penyihir nekromansi absolut. Han juga sudah mengetahui kalau itu sangatlah penting. Saesong juga mungkin berpikir memilih Seha untuk diberitahukan karena ada alasannya. Han juga harus tahu tentang hal itu karena dirinya adalah penjahat mutlaknya. Dengan apa yang dikatakan oleh Seha, Han pun kebingungan apa yang dirinya maksud. Seha tadinya juga ingin bersikap bodoh sampai Han menceritakan kepadanya. Seha berkata kalau berlatih di tempat yang aneh selama 20 tahun dan tiba-tiba muncul kembali, selalu ada monster saat kita pergi, levelmu sangat kuat dan kaulah adalah pemain yang selaras dengan kekacauan pada saat itu. Dan yang mengungkapkan itu semua ialah Seha, yang faktanya adalah seorang konstelasi ketujuh hanya karena memukul Han, dan juga hanya orang idiot yang tidak menyadari hal itu. Han mengatakan kalau dirinya bukannya tidak sadar dengan keadaan Seha, tapi dirinya justru kecewa. Terlihat Han yang merasa sangat senang karena akhirnya adiknya tersebut sadar dengan kelakuan yang Han miliki. Seha juga tidak memberitahu kepada Saesong kalau Hanlah si penjahat absolut itu. Seha juga sudah mengatakan dengan jelas, tapi kalau hal ini diketahui publik, maka tamatlah riwayat kita, karena Han membuat seluruh dunia menjadi musuhnya. Tapi kalau terungkap ada seorang konstelasi, maka dirinya dan Han dalam bahaya. Terlihat Han dengan wajah yang sangat kebingungan dengan perkataan yang Seha ucapkan kepadanya. Tiba-tiba saja Han ingin mengadakan pertemuan dengan Saesong. Dirinya juga akan mengatur semuanya. Han berpikir apa berarti Han tidak harus melawan konstelasinya sendirian, dan juga apa yang direncanakan oleh Zeus. Hari berikutnya pun telah tiba di pegunungan Lepnia. Seha mengatakan sebelumnya kepada Han kalau Saesong saat ini berumur 19. Dia juga putus sekolah karena ingin belajar nekromansi. Dan saat ini juga dia berada di level 14. Tidak lupa, Seha juga menyuruh kepada Han untuk memakai topeng bayangan serigala untuk mengganggu pengenalan wajah, karena Han adalah seorang penjahat absolut. Han berpikir kalau dirinya harus bersikap lebih hati-hati karena dirinya juga sangat mencolok. Tapi Han heran, ada orang yang bisa menjadi penyihir nekromansi di usia 19 tahun. Han terus berpikir-pikir, Ruvendel sudah berada di level 50, jadi tidak mungkin pemain di level 14 bisa mengontrolnya.
walaupun dia pernah berada di kelas tersembunyi. Terlihat, Han pun menemui mereka berdua. Han dan wanita itu juga sama-sama menggunakan sebuah topeng agar tidak bisa mengenali wajah satu sama lain. Tiba-tiba, wanita tersebut merasa kalau dirinya pernah bertemu dengan Han. Dengan hal itu, Han kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Wanita tersebut dan Han baru sadar kalau sebelumnya mereka saling bertemu. Wanita tersebut pun menyebut Han seorang pria tua karena Sealah yang membicarakan tentangnya. Han baru sadar kalau dirinya adalah perempuan, tapi cara bicaranya sebelumnya merasa sangat berbeda dari sekarang. Wanita itu langsung berbicara kalau hal tersebut terdapat alasannya. Saesong berkata, sebagai seorang penyihir nekromansi, aku punya semacam kewajiban untuk berbicara demikian. Tiba-tiba, saya baru menyadari kalau Han dan Saesong sudah saling kenal. Han mengatakan kalau dirinya pernah bertemu sekali dengannya. Saesong tidak percaya karena ini sungguh luar biasa. Saya bilang kepadanya kalau Han adalah orang penting yang dekat dengan penjahat absolut. Saesong berpikir mungkin Han adalah penjahat absolutnya. Mendengar hal itu, terlihat mereka pun terdiam. Han bilang kalau dirinya penjahat absolut dan Seha adalah adik perempuannya dari pria tua. Dan Seha juga adalah seorang konstelasi ketujuh. Seha pun meminta maaf karena Seha tidak bilang kepada Saesong. Tapi Saesong terlihat sangat santai dengan apa yang Seha dan Han bicarakan. Tiba-tiba saja teriakan keras pun sudah keluar dari seorang Saesong. Saesong berteriak karena bagaimana bisa Seha menyembunyikan ini darinya dan kenapa Seha baru memberitahunya sekarang. Seha menyembunyikan karena terdapat privasi untuk memberitahu kalau dirinya mempunyai kakak laki-laki. Seha pun meminta maaf kepada Saesong karena tidak memberitahu kepadanya. Saesong merasa banyak kejadian yang dialami tak terduga. Dirinya juga harus berdandan lebih bagus daripada ini. Karena dirinya juga turut memperhatikan penampilan dan dirinya bukan orang yang bilang jadilah budakku. Mendengar perkataan itu, Han mengiyakan semuanya. Han berpikir kalau dia adalah wanita yang cantik karena saya bilang, tapi tetap saja dia adalah bocil. Han juga mendengar kalau dirinya berperan membantu penjahat absolut, bahkan juga mempunyai misi. Dengan perkataan yang Han ucapkan, dirinya memang benar, Saesong mempunyai misi. Tiba-tiba saja, Saesong memberikan sebuah kertas kepada Han. Itu juga adalah wasiat dari gurunya. Itu adalah sebuah map yang sudah diberikan kepada Han. Dengan singkat, Han pun melihat map tersebut. Han merasa sangat tidak asing melihat map tersebut. Benar saja, map tersebut adalah map yang sudah pernah diberikan oleh guru Han juga. Terlihat, scene berpindah di masa lalu. Terlihat juga Han yang sedang berlatih keras, tetapi gurunya tersebut menyuruh untuk kemari sebentar. Gurunya menyuruh mendekati karena hal itu sangatlah penting. Han merasakan kalau semua ini sudah jelas dengan map tersebut. Kalau isi peta dan daerah yang ditandai sama dengan peta yang dimiliki gurunya, Han tahu ini adalah misi Absolute Evil yang berhubungan dengan Sky Destruction. Karena simbol di pojok bawah sudah menjelaskan semuanya. Ini juga sudah pasti tanda dari Sky Destruction. Itu adalah simbol yang melambangkan dirinya, Black Spark. Ini juga adalah identitasnya. Sekarang pergi dan kuasai dunia. Bukan sebuah kebetulan juga, sebuah tanda ini muncul tiba-tiba. Han rasa kalau mereka sungguh ada player dengan misi rank Triple S yang akan membantu Absolute Evil. Ini hal yang wajar, apalagi tidak mungkin Han dikirim untuk melawan konstelasi sendirian. Ini juga adalah kelas yang dimaksudkan
untuk membantu Absolute Evil, dan fakta bahwa mereka tidak berdaya di hadapan Absolute Evil. Itu mungkin juga yang pasti membuat dia menjadi Absolute Evil Lackey. Dengan melihat map itu, Han pun sadar kalau dia adalah orang yang berada di pihaknya. Untuk sekarang juga Han menyuruh untuk bergerak. Han dengar juga kalau level Saesong masih berlevel 14, jadi Saesong perlu menaikkan sedikit level. Beberapa hari kemudian, terlihat Lightning Bolt yang sudah dikeluarkan oleh Seha. Kalau Seha terlihat berhasil menyingkirkan Black Giant Bear dengan skill yang dimilikinya. Tidak hanya itu, Ruvendal pun seketika naik level. Dirinya juga merasa kalau sudah berapa lama sejak terakhir kali dirinya naik level. Han pun menanyakan tentang Ruvendal dengan apa yang dilakukannya. Ruvendal akan pergi untuk mengambil hasil jarahan mereka. Terlihat di sana, Ruvendal yang berhasil mendapatkan Bluestone dari monster beruang tersebut. Ruvendal rasa dirinya dipermalukan. Bagaimana juga Ruvendal yang agung menjadi peliharaan pengambil jarahan biasa. Tetap saja, Han itu sangatlah mampu. Heal buff dan kenaikan level ini sama sekali tidak buruk. Han sadar, Saesong adalah orang yang memiliki kelas tersembunyi, Absolute Necromancer, yang berarti untuk mendukung Absolute Evil. Dirinya pikir juga pandangan awal bahwa Saesong ceroboh dan tidak akan berguna dalam pertarungan sungguhan. Tapi di sisi lain, Saesong mempunyai kekuatan hebat yang menutup itu semua. Pertama, unit yang dipanggil lebih kuat dari unit biasa. Bukan hanya itu saja, jumlah yang bisa dipanggil dan penyimpanan mana yang besar, Necromancer biasa tidak dapat menghadapinya. Han untuk sekarang juga, dirinya harus bersyukur karena tidak memancing Empire, karena dirinya tidak dapat mengontrol Aldrich maupun bertarung dengan banyak player. Jadi, unit membuat mereka bisa bertarung dalam pertarungan jumlah. Terlihat, Saesong merasa sangat senang karena telah mengalahkan monster beruang tersebut dengan mudah. Sekarang juga, misi yang Han dan Saesong ikuti mengharuskan mereka menjelajahi reruntuhan. Han berpikir juga kalau Saesong harus belajar tentang Sky Destruction, karena Saesong akan dapat mempelajarinya segera saat mencapai level 20. Ini juga adalah misi yang diberikan oleh Master Heart. Ini mungkin akan sulit, tapi jika Han mencoba menyelesaikannya sendiri, mungkin akan terjadi masalah tak terduga. Han merasa sangat bersyukur bertemu dengan Saesong secepat ini. Tidak seperti keberuntungan dalam game, keberuntungan di kehidupan nyata lebih baik. Tiba-tiba, dengan sangat cepat, Saesong langsung memeluk Han karena dirinya berhasil naik level. Dirinya berhasil naik level 20 dengan cepat karena bantuan dari Han. Saya merasa kalau Saesong belum pernah melakukan itu sebelumnya. Han menyuruh untuk melepaskan pelukan. Jika tanpa sengaja, dirinya akan memukul dia akan mati. Han juga menanyakan kepada Ruvendal. Mungkin dia mengatakan sesuatu. Dia mengatakan kalau dirinya akan pergi dan mengambil item jarahan. Karena Saesong sudah berlevel 20, dirinya bisa pergi dan menyelesaikan misi. Tujuan mereka sekarang adalah Gunung Caganos di wilayah Lunia. Seha dan Saesong, mereka berdua memiliki hal yang membuatnya mencurigakan. Jadi Han menyuruh untuk menggunakan Warp Gate nasional dan kumpulkan beberapa informasi sebelum datang ke sana. Sementara itu, Han dan Ruvendal akan mengambil Warp Gate yang dikontrol Union dan mengikuti mereka. Terlihat, mereka pun berpisah di tempat ini. Ruvendal merasa ragu dengan apa yang dipikirkan Han, karena kita adalah player Chaos. Han pikir juga ini tidak akan mudah, tapi dirinya tidak punya pilihan lain. Meski penerbangan Vena itu murah, mereka terlalu lama. Terlebih dirinya tidak tahu hal tak terduga yang mungkin muncul
jadi dirinya juga harus menggunakan warp gate, bahkan jika harus membayar mahal. Terlihat di scene lain, Sea dan Saesong yang sedang mengantri untuk memasuki pintu teleportasi. Terlihat di sana, tempat Union Alien, warp gate, tibalah Han dan Ruvendal di sana. Melihat hal itu, wanita yang menjaga tersebut merasa sangat terkejut. Dan juga wanita itu menyuruh kepada ketuanya untuk melihatnya. Wanita berkata kalau seorang player Chaos sedang menuju ke arah mereka. Dengan cepat, ketua langsung bangun dari duduknya itu. Ketua merasa kalau dirinya mendapatkan beberapa pelanggan menarik di tempat seperti ini. Ketua itu adalah pengawas Union bernama Ibe. Ruvendal berpikir dirinya bisa menghindari masalah. Han rasa kalau ini adalah zona non-PvP, jadi ini juga akan baik-baik saja dan lakukan saja yang Han suruh. Ibe berkata kepada mereka, ini adalah warp gate yang menuju Gunung Cagnos di wilayah Runia. Dirinya mengonsumsikan kalau mereka membawa uang yang cukup. Tiba-tiba, Ibe baru sadar kalau player Chaos itu juga adalah seorang Ruvendal. Ibe berpikir mungkin Ruvendal mendapatkan seorang bawahan. Dengan perkataan tersebut, dirinya pun mengiyakan hal tersebut. Dirinya berhasil mendapatkan peliharaan pemungut jarahan. Han menyuruh kepada Ruvendal bertingkah seolah-olah Han menjadi peliharaannya. Iben heran dan bertanya kenapa Ruvendal tidak mencari orang yang sepadan dengan dirinya. Karena Iben melihat Han adalah orang yang berlevel rendah dan menyedihkan. Ruvendal tidak peduli dengan hal itu. Dia binatang menyedihkan atau bukan, lebih baik juga urus urusanmu sendiri. Tapi Ibe mengatakan tawaran biasa mereka tidak berlaku untuk player Chaos. Dan player Chaos dengan reputasi seperti Ruvendal harus membayar 30 juta emas. Dengan hal itu, Ruvendal merasa sangat terkejut dan pikir juga Ibe berbohong kepadanya. Ibe menyuruh bertanya kepada yang lainnya kalau Ruvendal tidak percaya dengannya. Ibe pikir dirinya tidak bisa karena Ruvendal adalah seorang player Chaos. Ibe berkata, seseorang sepertimu harus tahu kau tidak punya pilihan lain selain di situasi ini. Mungkin juga Ruvendal bisa menggunakan orang itu, maka mungkin dirinya bisa mendapatkan sesuatu dari ini. Tiba-tiba, Ibel pun berbisik kepada Han. Ibel pikir, mungkin Han sudah muak menjadi pet orang itu. Dirinya juga tidak tahu bagaimana Han bisa berakhir seperti itu. Tetapi, dirinya juga dapat membantunya jika Han melakukan apa yang dirinya suruh. Dengan perkataan tersebut, Han merasa sangat senang karena sesuai harapan dari ketua tim Union, Han mempunyai perasaan sesuatu seperti ini akan memungkinkan. Terlihat Han berpura-pura mengemis kepada Ibe untuk menyelamatkan dirinya. Han juga akan melakukan apapun yang dirinya suruh kepada Han untuk bisa kabur dari kehidupan sebagai pet. Scene berpindah, terlihat di sana terdapat Saesong yang telah sampai tujuan. Tidak hanya Saesong, Sea juga ada di sana. Mereka berdua sudah tiba di Gunung Cargonus. Saesong rasa orang-orang yang menjalankan private warps benar-benar menghabisi Max Chaos, dan dirinya juga dengar banyak kasus di mana mereka juga menusuk dari belakang. Tetapi saya menyuruh untuk tidak khawatir karena Han adalah tipe orang yang akan mematahkan orang yang menusuknya. Dengan perkataan apa yang saya ucapkan, dirinya rasa itu cukup benar. Mungkin juga dirinya akan memanggilnya Ajusi. Tapi saya rasa juga Saesong memanggil Han dengan sebutan Ajusi. Dia juga benar-benar tidak akan mempermasalahkan hal itu. Tiba-tiba saja Saesong berkata kalau kita dalam masalah besar sekarang. Saesong bingung dengan map tersebut karena dirinya sudah membaca mapnya, tetapi dirinya tidak tahu harus kemana. Tapi
Untungnya saya mengetahui jalannya, jadi Saesong tidak perlu panik dengan hal itu. Ibe saat ini levelnya berada di sekitar 40-an. Itu terlalu rendah untuk seorang kapten tim, untuk aliansi hebat seperti Elin. Alasan dia bisa mencapai posisi kapten tim manajemen portal adalah karena dia dijuluki Esimone. Itu juga karena bibinya adalah salah satu direktur di Elin. Kehidupan Ibe juga sangatlah beruntung. Mulai dari Elin, bakat atau keahliannya sangat diakui. Dia juga selalu mendapatkan posisi pekerjaan yang bagus dan promosi yang cepat. Ibe merasa kalau Han adalah seorang pecundang yang naif karena dirinya mengemis. Terlihat Han yang memohon untuk menolongnya, tapi di dalam hati Han, sepertinya dia percaya dengan semua yang dirinya ucapkan, dimanfaatkan tidak mengetahui masa depannya. Tiba-tiba saja, Han pun berbicara kepada Ruvendal kalau dirinya pura-pura tidak tahu. Untuk sekarang dirinya dan Ruvendal akan masuk ke Uap dan berbicara, dan minta Han untuk memberi Ruvendal 6 juta gold. Dengan apa yang direncanakan oleh Han, Ruvendal pikir itu mungkin akan membunuh dirinya. Dirinya juga benar-benar meminta maaf kepada Han soal tadi, karena sudah terlalu arogan. Tapi Han tidak memperdulikan hal itu. Han menyuruh untuk tidak khawatir. Karena Han mempunyai skill yang tidak ada damage, jadi Han menyuruh kepada Ruvendal untuk ke warp terlebih dahulu. Dengan apa yang dikatakan oleh Han, Ruvendal pun akan mengikuti apa yang dikatakannya. Terlihat Ruvendal pun meminta 6 juta gold kepada Han. Dengan wajah yang sangat kesal dan berpura-pura agar Ibe mempercayainya. Beberapa menit kemudian, terlihat Han dan Ruvendal yang sudah berada di Gunung Cargonus, bagian utara. Info sistem juga sudah memberitahu kalau Han sudah meninggalkan safe zona, tetapi di belakang mereka terdapat seseorang yang sedang mengawasinya. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video, admin bakal melanjutin lagi alur ceritanya. Yang baru gabung, kalian bisa menonton terlebih dahulu part satunya biar tahu alur ceritanya. Assalamualaikum.